setelah menang kontraktor gitu ya, maka dibangun, ya, mulai dibangun, construction, pembangunan oleh seorang kontraktor. Ya. Nah, tadi saya bilang setelah detail engineering dengan produk 4 produk dokumen tadi, ya, itu 85% terbayar. Nah, 15%-nya di mana? Nah, 15%-nya adalah harus ikut ngawasi. Ya, harus ikut ngawasi. Ya. Ngawasinya adalah ngawasi berkala karena sebagai perencana. Ya. Nah, pada tahap ini, pada konstruksi itu nanti ada tim, ya, tim sendiri yang disebut dengan tim supervisi, atau kalau boleh disebut dengan pengawas, ya, konsultan pengawas. Kalau kita di sini tadi bisa dikatakan dengan konsultan perencana, ya. Di sini nanti ada konsultan pengawas atau manajemen konstruksi, ya, pengawas atau manajemen konstruksi yang mengatur jalannya pekerjaan ini. Ya. Ya. Nah, berapa kontribusinya? Karena sudah 15% tadi, ya, mulai di sini sampai sini, gitu ya, di sini sampai sini. Ini lama, ini bisa setahun, bisa 2 tahun konstruksi, ya, bisa 6 bulan, lama sekali. Ya. Nah, selama proses berjalan ini, arsitek hanya mungkin 2 minggu sekali atau bahkan sebulan sekali, ya. Kalau gambar detailnya itu sudah jelas, spek teknisnya sudah jelas, volumenya juga sudah hampir memadai, arsitek paling sebulan sekali, bahkan mungkin, ya, 2 bulan sekali. Ya, kalau misalnya konstruksinya 1 tahun, itu mungkin bisa 2 bulanan, atau bahkan kalau perlu banget baru dipanggil. Ya, tetapi selalu monitor. Jadi 15%-nya adalah setelah pekerjaan ini selesai dan ada kontribusinya sedikit sekali, ya mungkin 3% atau 2%, karena hanya dipanggil seperlunya. Beda lagi kalau misalnya saya tulis di sini, ya, ada yang namanya supervisi ya, supervisi, ya, atau konsultan pengawas, ya. Jadi yang mengawasi pada waktu berjalannya konstruksi, ya. Ini arsitek full, ya, full pada waktu jadi arsiteknya orang lain, bukan kita, ya, arsiteknya bukan di sini. Kalau yang berkala tadi 2 bulan sekali atau sebulan sekali atau 3 bulan sekali, tergantung dari durasi proyeknya, ya, durasi konstruksinya, membangunnya, ya, itu datangnya sedikit sekali, paling pas meeting saja. Tapi kalau supervisi, ya, yang ngawasi jalannya konstruksi, ya, di dalamnya banyak, ya, ada arsitek, ada sipil, ya, ada mechanical, electrical, ada landscape dan sebagainya. Sama, semua pekerjaan konstruksi di sini ada ahlinya yang mengawasi, ya. Nah, ini informasinya dari mana? Nah, seorang supervisi itu nanti minta gambar, ya, atau minta diberikan gambar desain yang kita produk, ya, dengan gambar ini sebagai alat untuk mengawasi jalannya konstruksi, ya. Jadi ini, ya, udah paling ini selama ini 3%, ya, konstruksi jadi. Nah, startup itu uji coba, ya, uji coba, listriknya nyala semua tidak, gitu ya, atau ada yang konslet atau tidak, liftnya dinaik turunkan sampai berapa kali, gitu ya, gensetnya dinyalakan, ya, semua namanya uji coba di sana, ya. Setelah ini mantap, uji coba sempurna, gitu ya, kemudian di PHO. PHO itu penyerahan atau serah terima pekerjaan pertama atau serah terima pekerjaan sementara, ya. Setelah PHO ini, ya, seorang konstruktor pemborong itu dibayar 95% cair, ya. Yang 5%-nya di mana? Nah, sebagai garansi pemeliharaan sebelum diserah terima kunci, ya,
sebelum kunci diserah terimakan, ya, final. Jadi garansi ini tergantung dari kontrak, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang minta 1 tahun dan lain sebagainya. Biasanya 6 bulan, ya 6 bulan. Jadi garansi, ya, periode garansi yang 5% tadi, misalnya selama pemakaian, ya itu ada liftnya yang rusak misalnya, itu masih dalam garansi, ya pihak kontraktor, ya, pihak kontraktor yang memperbaiki. Ada lantai yang lepas misalnya, masih kontraktor. Kemudian setelah FHO final, ya serah terima, kunci, ya habis masa pemeliharaan, ya 5% kontraktor, ya tadi. Jadi kalau di PHU ini, ya yang tadi perencana ini, arsitek ini, yang 15% bisa diminta. Tadi kan dibayar 85% di sini. Ya, di sini itu 15% bisa dicairkan. Ya. Ya, kalau kontraktor di sini dibayar 95%. Ya, di sini bayar 5% sisanya. Setelah masa periode garansi pemeliharaan itu selesai. Ya, jadi ini setelah selesai pekerjaan kan sudah selesai, ya. Ini adalah tahapan-tahapan, ya, lingkup proyek pembangunan, dan arsitek bisa semuanya berkontribusi. Ya. Di sini kontribusinya untuk perencana 3%. Tetapi kalau sebagai supervisi itu mungkin mungkin 25%. Ya, jadi aduh. 3. Ya, jadi sebagai perencana tadi, karena masih ada sisa tanggungan 15%, kewajiban dia hanya memonitor saja. Ya. Tetapi kalau Anda bekerja di perusahaan supervisi, ya, sebagai konsultan supervisi atau konsultan pengawas, ya, Anda berkontribusi kurang lebih 25%. Jadi, kemudian bisa jadi Anda bekerja di kontraktornya pada waktu konstruksi, ya, kerja di sana sebagai konstruksi, mungkin lebih banyak lagi kontribusinya. Ya, kontribusinya tergantung posisi Anda. Kalau site manager berarti hampir 80%, ya. Itu kalau posisi site manager, ya. Jadi pimpinan di lapangan. Ya, tapi kalau misalnya anggota, ya, anggota tenaga ahli, ya mungkin hanya 25%. Ya. Artinya sejak proyek proposal sampai, ya, garansi sampai FHU, arsitek itu punya berkontribusi di sana. Ya, artinya Anda bisa bekerja di sana. Ya, di dunia konstruksi, ya tergantung posisi Anda, di dunia pengawasan, ya di dunia perencanaan. Jadi pihak owner, bisa jadi Anda bekerja di pihak owner yang punya ini tadi, ya. Di pihak owner biasanya dia spesialis project proposal tadi, ya. Sini itu pihak owner. Jadi bekerja di pihak owner, ya. Kalau ini nanti bekerja di konsultan perencana 2, bekerja di konsultan supervisi 3, dan juga bisa bekerja di kontraktor 4. Ya, jadi semua dari awal sampai akhir itu ternyata arsitek bisa berkontribusi di sana. Ya, ya, biasanya karakter-karakter arsitek yang seperti apa? Kalau dia pendiam, banyak di meja, pegang pensil atau dengan komputer desainnya gitu, ya, senang mendesain di sini. Berarti senangnya memang di sini, ya, senang digambar sini. Ya. Ada yang senang, wah saya itu kalau di ruangan ngantuan gitu, ya, saya lebih senang di lapangan gitu. Nah, dia sebagai supervisi atau jadi kontraktor. Ya. Bedanya adalah kemampuan
skill dan imajinasi atau kemampuan otak bisa dikatakan ya, itu Anda senang, berarti Anda lebih baik, lebih banyak masuk di sini. Karena ini olahnya adalah olah pikir, lebih banyak olah pikir, sehingga hasilnya itu hanya sebuah kertas ya, dengan tulisannya gitu kan, dengan gambarnya ya, sehingga kita sering dilecehkan, kertas kayak gitu aja kok 100 juta gitu ya, hanya 20 lembar kertas kok 100 juta, 50 juta gitu. Kita dilecehkan karena memang olah yang diolah adalah olah pikir ya. Di sini misalnya yang diolah kan jelas ya, material harganya segitu dan sebagainya, kelihatan mata ya, sehingga mau 10 M mau 100 M itu kadang-kadang tidak apa namanya, tidak menjadi masalah karena wujudnya kelihatan ya. Tetapi kalau di sini seringkali dilecehkan ya, jadi jangan marah ya. Seringkali kayak gitu tuh paling 20 juta aja cukup gitu ya. Padahal yang kerja di dalamnya tadi ya, ada banyak tenaga ahli yang harus dibayar gitu ya. Jadi bedanya itu. Nah, kalau ini kan yang sukanya bentak-bentak gitu ya, yang sukanya apa namanya, meneliti, dalam arti meneliti untuk mencari kesalahan gitu ya, audit gitu ya, arsitek audit itu di sini karena sering mengingatkan pihak pelaksana dan harus keras di sini ya. Kalau tidak keras biasanya dengan suratnya yang keras itu lebih ampuh daripada suaranya yang keras ya. Lebih ampuh surat menyuratnya ya, apa namanya, surat SP itu ya, surat peringatannya itu lebih sering, surat teguran, surat peringatan itu lebih ampuh ya, karena kalau lisan itu tidak ada buktinya ya, tapi kalau dengan surat ya, kalau terjadi apa-apa ya, bukan salah saya sebagai supervisi, saya sudah mengingatkan, tetapi kontraktornya bandel misalnya gitu ya. Oke, jadi semua yang dilakukan di sini ya, dari supervisi jadi kontraktor dan sebagainya ya, itu bisa disebut profesi karena memang ini harus melalui sebuah pendidikan atau pelatihan ya. Dan nanti semua yang bekerja di sini, baik di perencanaan, di pengawasan maupun di konstruksi, itu semuanya tersertifikasi ya, harus ada sertifikatnya. Nah, sertifikat adalah bagian dari surat izin. Jadi ya, satu sekolah gitu ya, yang tiga kalau nggak salah harus ada izinnya. Kemudian dia full, nggak mungkin perencanaan ini sambil-sambilan gitu ya, sambil tulan apalagi gitu ya. Kemudian di sini juga sambil ya, main-main, nggak mungkin. Pasti kesehariannya full ya, dicurahkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Jadi tidak sambilan tapi full bekerja, itu yang nomor 2 ya. Nomor yang kelima tadi etika ya. Ya, di sini bisa saja ya, pada waktu Anda mendetail desain ya, atau dalam desain development pengembangan ya, satu satu material tertentu misalnya gitu ya, satu material tertentu ya, katakanlah misalnya ACP ya, ACP itu aluminium komposit panel ya, dengan kekuatan warnanya sehingga bangunan itu jauh lebih bagus untuk finishingnya daripada dicat ya, misalnya eksterior itu ya, ACP. Sebagai arsitek yang punya etika itu jika mencari material ACP tadi kan banyak vendornya itu ya, banyak toko yang ini, Anda ngebel vendor, harganya di situ berapa ya, katakanlah per meter 1 juta ya. Kemudian ngebel lagi di vendor lain, di kami 900 ya, tetapi di Semarang misalnya ya, yang 1 juta di Solo, kemudian satu lagi
Oh, 800 tapi di Jakarta gitu kan. Nah, Anda kalkulasi ya 1 juta di Solo, 900 di Semarang, plus transportnya berapa, di Jakarta 800 per transportnya berapa. Mana yang paling murah? Ya, mana yang paling murah gitu kan. Nah, kemudian Anda tentukan. Berarti ambil yang dari Jakarta misalnya. Ya sudah, berhenti sampai di situ. Nah, ada cerita biasanya dari teman-teman ya yang di Jakarta merasa wah lah di sana kan kompetisinya ketat, cari duit susah gitu ya. Ya, biasanya berkesempatan ya, pada waktu cari vendor ya tambahi. Oh, kalau dari sini harganya 800 ya, untuk saya berapa? Nah gitu ditambahi. Untuk saya berapa? Nanti produk Anda saya pakai atau saya rekomendasi untuk beli di Anda. Ya, dan itu tidak sedikit. Ya. Banyak arsitek yang dan tidak hanya arsitek ya, siapapun itu seperti itu. Ya. Menganggap bahwa posisi kita sebagai perencana itu, saya kan juga ikut memasarkan, boleh dong gitu ya, saya minta uang pemasaran. Gitu. Banyak sekali alasan-alasan yang apa namanya dipakai gitu ya. Dan ini kadang-kadang honor yang diterima di sini dengan dari vendor tadi itu lebih banyak dari vendornya. Kan satu bangunan itu banyak sekali itu material yang spesifik yang mahal-mahal yang dipakai dalam satu bangunan. Nah itu salah satu gambaran kenapa kode etik itu harus di apa namanya harus dipegang betul. Jadi kalau logikanya dalam agama begini, Anda tadi ditugasi sebagai arsitek ya, menyusun RAB. Hasilnya kan RAB ya. RAB. Kemudian Anda mencari vendor, ya, ya. Kemudian ditetapkan harga, kan bukan uang Anda, ya, tetapi uang owner Anda, uang bos Anda, ya, yang membeli tadi, misalnya harga 1 juta di Solo, itu yang membeli kan bukan uang Anda. Kalau uang Anda sendiri memang yang punya proyek, nggak masalah. Kan sama saja apa namanya tawar-menawar. Ya, misalnya harga 1.800.000 lah, misalnya aja berani 800 kok. Karena Anda sendiri nanti yang membayar. Tetapi kalau Anda menawar kemudian saya juga dikasih toh sebagai uang pemasaran, ya. Padahal uangnya adalah uang bos Anda yang membeli ke sana. Sehingga diskon itu seharusnya adalah milik bos Anda, bukan ya milik Anda. Kecuali sudah akad bosmu gitu ya, sudah tahu harga-harga, misalnya harga-harga tahu di Solo 1 juta, terserah situ. Pokoknya saya bayar nanti di RAB-nya 1 juta. Kalau Anda bisa mencari yang lebih murah dengan kualitas yang sama, ya silahkan. Nah, itu baru, ya boleh. Ya karena memang akad bos Anda sudah menyerahkan kepada Anda, tolong carikan barang. Ya, ini ya 1 juta. Kalau ada yang di sana 1 juta, kalau Anda bisa murah lagi silahkan. Nah, cari yang lebih murah. Dapat 900 misalnya, lumayan 100.000 kali sekian meter dan lain sebagainya. Silahkan. Nah, asal memang ada beberapa bos yang demikian. Jadi tidak terlalu apa namanya mepet gitu ya. Karena biasanya sadar dia menggaji hariannya itu relatif tidak terlalu besar gitu ya. Kemudian mempersilahkan mencari ya tambahan ya asal ada akadnya dari bosnya silahkan. Yang jelas kalau spek teknisnya nanti nggak masuk, ya saya nggak mau bayar, nggak saya terima. Gitu. Jadi, ya kode etik itu dijaga ya. Baik di sini apalagi ya yang supervisi, nggak akan saya tanda tangani ya. Walaupun itu sudah benar, sudah progresnya bagus sesuai spek, tanda tangan itu biasanya lari bulat tuh ya.
ternyata minta uang, gitu ya. Berapa dulu saya tanda tangani, gitu. Ya, itu dan seringkali kontraktor yang miliaran itu ya, yang menawari ke supervisi yang hanya mungkin 10 juta, 15 juta, kecil sekali itu. Ya, apalagi ada kesalahan yang sedikit, alah sedikit saja tidak apa-apa, alah saya ganti dengan 20 juta. Ya, ya ini seringkali terjadi. Ya, karena perilaku di sini juga tidak memegang etik, ya, selalu memberi peluang, gitu ya, memberi peluang untuk supervisi menerima hal yang tidak etik lagi. Ya. Banyak sekali di tahapan proyek dari ini sampai sini itu ya mudah-mudahan Anda tidak melihat etika-etika yang kurang baik itu dalam dunia konstruksi di masa Anda. Ya. Sampai sekarang masih terjadi ya, karena dunia politik sangat kuat di dunia jasa konstruksi. Ya. Oke, sementara ini ada pertanyaan? Ada? Belum ada, Pak. Belum, cukup jelas ya. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan, masih dalam tahapan project, tetapi siapa saja yang berkontribusi di sana? Ya. Masih dalam tahapan ya tahapan proses pembangunan. Ya. Saya catat di sini. Ya, jadi kontribusi kompetensi ahli, artinya orang-orang yang berusaha, orang-orang yang bekerja di dalamnya. Ya. Ya. Contoh yang dekat dengan arsitek itu biasanya proyeknya building, ya, bangunan. Pada waktu tahap proyek proposal yang seperti tadi, karena ide gagasan awal itu arsitek harus 100%. Ya. Kalaupun konsultasi ataupun apa namanya obrolan-obrolan dengan teman yang lain, tetapi full pekerjaan ya itu di handle seorang arsitek. Ya, tentunya yang berhubungan dengan building biasanya. Ya. Kalau yang sifatnya sosial, arsitek sosial juga sosial yang berkaitan pasti dengan sarana prasarana hunian atau prasarana-prasarana yang dibutuhkan oleh orang. Ya. Pada waktu TOR, ya, karena yang tahu persis project proposal tadi pasti TOR itu paling baik, paling afdol itu mesti seorang arsitek yang buat, karena secara detail dia akan mendalami dari sebuah proposal yang dia buat. Ya. Kemudian setelah project disetujui tadi, ya, dilakukan planning dan desain, ya, bisa 100% kalau projectnya itu memang relatif apa namanya relatif kecil atau relatif sederhana dalam penyediaan apa namanya strukturnya, ya, sederhana dalam penyediaan ME-nya, sederhana dalam penyediaan landscape-nya. Kita kan belajar itu ya, landscape Burini nanti ya, kemudian belajar apa namanya struktur dari Pak Samsudin maupun saya, kemudian belajar tentang apa mechanical apa namanya electrical gitu ya, jaringan utilitas gitu ya. Yang sederhana, misalnya rumah 2 lantai. Ya. Itu arsitek bisa mungkin full 100% ya atau 90%. Ya. Semakin kompleks bangunan ya, semakin bangunan semakin rendah. Ya, saya bangunannya jadi 5 lantai. Nah, kita mungkin awalnya di planning desain 85%. Tetapi pasti kita minta pertimbangan ya dari sipil dan lain sebagainya ya dalam mengolah tata ruang. Ya. Ini bisa sekitar ini. Ya. Kemudian arsitek ya, dalam desain development artinya performance building. Ya, performance building. Nah, ini kan di sini sudah ya gitu ya. Nah, sekaligus apa namanya di tugas akhir ya,
itu sebenarnya tidak perlu sampai di sini, tidak perlu apalagi sampai detail engineer. Jadi detail-detail apa namanya pondasi muncul ya, coba Anda nanti masuk ke perpus itu nanti gambar-gambar ini di tugas akhir itu keluar. Coba misalnya detail engineer-nya pondasi, apa betul dari planning desain kita 10 lantai pondasinya harus tiang panjang, kan itu sipil banget gitu ya. Jadi di tugas akhir nanti itu lebih di sini yang Anda kuatkan ya, jadi kuatkan daripada Anda melangkah ini yang juga belum tentu betul, apalagi melangkah sampai ke detail-detail engineering betul-betul belum betul. Pertanyaannya adalah, tapi dosen-dosen itu editornya minta detail struktur ya, detail mechanical electrical, itu bagaimana penyajiannya gitu ya. Jadi penyajiannya bukan di detail engineeringnya, tetapi penyajiannya adalah di detail visual yang dimaksud ya. Kalau misalnya detail struktur itu adalah detail visual struktur yang kelihatan. Kalau yang kelihatan kolom ya, bagaimana Anda mendesain kolom kan gitu. Kolom itu kan tidak harus kotak, atau kalau kotak pun bagaimana Anda finishingnya. Misalnya ada kolom di tengah ruangan, bagaimana Anda mendesainnya biar kolom itu berkesan tidak mengganggu. Nah, biasanya dibungkus dengan kaca, jadi kesan luasnya itu ada di sana. Kan ruang-ruang sempit kalau dikasih kaca kan jadi suasananya jadi kelihatan luas ya. Jadi seperti itu. Jadi kan diminta detail detail mekanikalnya gitu ya. Nah, coba lihat di bangunan yang bagus, di desain bagus, kemudian muncul outdoor AC, biasanya gitu ya, outdoor AC di fasad bangunan, di tampak bangunan, ada muncul tiba-tiba, dan seorang yang masang AC, yang penting saya pasang, di dalamnya adem, sudah, asal nempel saja. Sementara ukuran outdoornya itu, ya, kondensatornya itu ukurannya beda-beda, udah asal masang saja. Akhirnya fasad bangunan yang didesain oleh arsitek ya dengan harapannya baik menjadi hancur di sana. Jadi planning desain ini lebih tadi bagaimana mengupayakan mechanical electrical atau utilitas tadi itu dalam sebuah desain sehingga tidak mengganggu performance building Anda. Ya. Jadi bukan Anda di sini membuat jaringannya, coba nanti lihat Anda di TA. Itu jaringan utilitas itu hampir separuh dari performance buildingnya sendiri. Ya. Detailnya juga detail septic tank, coba bayangkan. Ya. Jadi bukan konsep septic tanknya apa, tetapi detail septic tank. Jadi misalnya konsepnya biofuel, nah itu kan konsep itu sebenarnya biofuel itu. Ya, bagaimana mengolah limbah padat dalam sebuah biofuel nanti terjadi, itu kan konsep. Jadi bukan detail betul-betul gambar engineering, gambar tukang tadi terlalu jauh tetapi salah gitu. Mending posisikan di sini semua. Ya, performance building, andaikan ada hal kaitannya diminta utilitasnya bagaimana? Ya. Utilitasnya adalah utilitas yang dalam planning design. Kalau Anda masuk di Masjid Aisyah ya, yang di Manahan itu, saya berharap Anda masih rata-rata ada yang semester 3 dan semester 5 ini ya, masuk ke masjid kotak hitam gitu ya, masjid di Manahan itu, Masjid Aisyah kalau nggak salah. Coba Anda masuk ya, kelihatan dingin. Ya, kok dingin sekali. Tapi Anda nggak akan melihat indoornya AC itu, blowernya AC itu. Ya. Kalau di ruang kelas kita kan nongol kelihatan itu ya, anginnya dari situ. Kalau Anda masuk di sana, itu nggak kelihatan, tapi dingin. Dan udara itu
eh, udara AC-nya itu keluar dengan baik. Ya. Banyak yang sudah masuk beberapa kali saya tanya nggak ngerti. Ya, blower AC-nya di mana? Ya. Ya, jadi saya wajibkan mungkin ya, walaupun saya tidak bisa mengontrol Anda, masuk ke situ, cari ya blower AC-nya di mana. Ya. Itu yang dimaksud adalah di planning desain yang disebut dengan bagaimana utilitasnya. Ya. Jadi nanti di dinding itu marmer gitu ya, nanti ada lubang-lubangnya. Nah disitulah keluar apa namanya udara dinginnya AC. Ya. Semuanya itu integrated ya. Jadi jaringannya digambar iya ya, tetapi justru kebutuhan kita atau tuntutan arsitek itu kan visualnya. Jadi visualnya jangan sampai mengganggu. Ya, tadi saya contohkan outdoor AC, wah, di luaran itu wah templean nggak karuan gitu ya, akhirnya mengganggu visual arsitekturnya atau eksteriornya. Gitu. Nah, detail engineering ya, maksudnya struktur misalnya, ya struktur itu salah satunya adalah misalnya Anda mengekspos ya, mengekspos struktur yang di hall misalnya ya, atau di teras misalnya ada struktur yang beda dengan biasanya. Nah, itu yang Anda detailkan. Ya, jadi detailnya adalah detail visual, bukan detail engineering. Jadi yang diminta detail struktur, detail utilitas, detail arsitektur itu adalah detail-detail secara visual. Ya, detail arsitektur misalnya, dinding itu kalau sudah dicat, ya sudah, itu namanya detail arsitektur. Ya, tapi Anda ingin tekstur yang seperti apa? Dengan batu-batuan, ya, atau dengan uh, wallpaper gitu misalnya. Nah, itu adalah detail arsitektur. Ya. Detail struktur, itu tadi. Kalau misalnya kolomnya lepas gitu ya, kolom lepas sendiri Anda desain dengan bentuk lingkaran ya, desain lingkaran kolomnya, kemudian setinggi orang atau setinggi tangan itu Anda list gitu ya, Anda list ya, di bawahnya dengan material-material alami misalnya, di atasnya karena mengganggu Anda tutup kaca dan lain sebagainya. Itu artinya adalah detail struktur. Detail utilitas ya, itu yang saya katakan tadi, bagaimana Anda mengeliminir visual-visual akibat dari kerja utilitas itu mengganggu secara visual. Itu yang disebut apa namanya, nanti kalau diminta detail arsitektur, detail struktur, detail utilitas, itu yang dimaksud demikian, bukan jaringan bukan jaringan utilitas ya, bukan jaringan utilitas. Karena di sini sekali lagi ya, ke kepiawaian atau ke apa namanya keberhasilan seorang arsitek ya, di mana setelah Anda mempresentasikan desainnya itu klien oke, ya setelah ini terserah. Jadi di sini dulu, kalau Anda posisi nanti di sebuah perusahaan ya, proyeknya banyak, itu nanti hanya mungkin kerjanya di sini saja, presentasi di sana, klien yes, udah pulang, serahkan ke orang lain. Ada proyek lagi, mungkin apa lomba gitu ya, lomba di sini menang ya, menang kemudian suruh garap proyeknya. Setelah itu serahkan orang-orang sini. Lari kemana lagi, presentasi ya. Jadi ke apa? Jadi kekuatan ya, kekuatan yang maunya kuliah di arsitektur ya, karena Anda nanti lulus bukan menjadi tukang gambar ya, tetapi tukang planning desain. Jadi harapannya kekuatannya di sini ya. Pengalaman saya dari sekian puluh tahun itu ya, sekian puluh tahun, hampir 25-30 tahun, setiap kali ya, yang paling membanggakan dan paling bahagia itu dikala desain kita itu tidak ada pertanyaan dan semua wajah cerah. Saya suka ini gitu.
Tapi kalau diem, kemudian memang tidak bisa bicara apa salahnya karena nggak enak mengatakan itu jelek, ya orang kita kan itu ya, wah gambarmu elek, gambar kok ngono itu dalam forum itu agak malu-malu gitu ya, sehingga diemnya tadi diem tidak cerah, itu artinya bahwa desain Anda belum diterima ya, mesti wah seperti itu tapi ya ada tapinya terus gitu ya. Jadi kekuatan kita belajar dari stupa 1 sampai tugas akhir itu adalah keinginan klien atau audien kita itu mengatakan ya bagus dengan wajah cerah, itu betapa bahagianya. Artinya proyek kita pasti diterima, kontrak segera dibuat gitu ya. Nah setelah ini teman-teman kita yang lain ya, ya karena nanti di sini juga ada diisi oleh arsitek yang ya sukanya bereksplorasi tetapi lemah berbicara ya, ada yang sukanya gambar, pokoknya saya senangnya gambar ya, akhirnya jadi drafter itu ya. Di sini ya, nah, kekuatan kita adalah sebenarnya di sini ya, ya mungkin bisa dipahami ya kekuatan di sini. Jadi Anda fokusnya sebenarnya apa namanya dalam pembelajaran di arsitektur ini yang dipegang, karena ini yang menjadi goal project, menjadi kontrak segera ditandatangani ya, itu senyum bahagianya itu di sini. Kalau di sini itu mengembangkan dari apa ya, ini tidak akan jalan apalagi ini kalau ini belum di-yes-kan ya, sebelum ini ya, sebelum klien, sebelum audien ya, ini nggak akan berjalan ya, dua ini. Sehingga memang batas akhir senyum kita ya, bahagia kita kalau proyek kita diterima itu di sini ya. Ini lebih ke pengembangan, kemudian mendetailkan, kemudian serah terima, dibayarnya memang ya setelah ini gitu ya, tapi kebahagiaan pertama itu adalah di sini ya. Ini hampir sama ya, ini hampir sama ya. Oke, sementara itu dulu. Ada pertanyaan? Saya Pak, izin bertanya. Ya. Itu angka-angka presentase kontribusi itu dilihat dari apanya ya Pak? Apakah dari kuantitas pekerjaannya atau tanggung jawabnya atau bagaimana? Ya, sebagai ahli itu terutama adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Karena planning desain ini juga bisa dibantu oleh orang lain, tetapi tanggung jawab keahlian, kompetensinya adalah seorang arsitek misalnya di sini ya. Seperti itu. Jadi bisa saja dia memang bicara-bicara saja, nanti yang ngetik asistennya, yang ngetik typist di kantor dan sebagainya, Anda hanya oret-oretan pakai tangan, itu bisa saja. Jadi sebenarnya lebih banyak ke tanggung jawabnya ya. Tapi kadang-kadang arsitek apalagi di tahap project proposal dan tor ini gitu ya, biasanya pasti terjun full sendiri ya, dia sendiri ya, ya jarang menyerahkan ke ke asistennya gitu ya, kecuali asistennya sudah ikut tahu persis kemauan kita, itu biasanya ide-ide dari project proposal hari ini sudah bisa ditangkap ya, kemudian dia membuat menindaklanjuti dari ide dan apa yang seorang arsitek katakan ya. Ini asisten yang bisa seperti itu calon asisten yang nanti calon jadi ahli proposal maupun tor gitu ya, bahkan ke planning. Jadi memang arsitek atau pilihan seorang arsitek pilihan itu biasanya akan seneng di ini, tiga hal ini, project proposal karena ide gagasannya luar biasa melejit gitu ya, kemudian merangkai atau membuat batasan dari proposal dia sendiri ya, kemudian mengaplikasikan dalam sebuah ruang ya, dalam sebuah desain, dan ini
akhirnya oke di sini, ya itu tanggung jawabnya memang gede sekali. Kalau di sini kan sudah terbingkai oleh ini, artinya sudah ada acuan dari sini, ya berubah hanya sedikit, ya. Tetapi kenapa masih agak besar? Ya karena jangan sampai desain development ini melenceng dari kesepakatan, ya yang disetujui tadi. Ya, karena di sini sudah mulai ada sipil, sudah ada ME, itu biasanya dia juga egonya itu juga keluar. Wah, nggak bisa ini, kolomnya ini harus 1x1, ya. Padahal kolom nanti kalau di SK ya, kolom 1x1 itu bisa dibuat menjadi 50 kali berapa? 2 meter. Ya, 1x1, ya, kolom kali 1 itu bisa dieliminir dengan kolom 50 kali 100. Ya, bisa dibuat mungkin kolom 40 kali berapa itu kira-kira. Ya, hasilnya kurang lebih 1x1. Jadi boleh 1x1, boleh tipis, ya 50 kali 2 meter misalnya, boleh saja. Nah, kadang-kadang si sipil itu pokoknya paling gampang ya udah 50 kali 50, ya gitu, 1 meter kali 1 meter. Nah, di arsitek tidak. Nah, makanya kita belajar struktur, nanti itu kita bisa bisa mengeliminir atau bisa membuat struktur itu jauh lebih estetis, ya. Misalnya tampak dari luar, kolom Anda 1 meter 1 kali meter keluar kelihatan, ya. Sementara bangunannya tidak terlalu tinggi, gitu ya, 1 meter kali 1 meter itu misalnya 6 lantai atau 10 lantai, 5 lantai lah atau 6 lantai, itu jadi besar sekali. Memang hitungannya mungkin 1 kali 1, tetapi arsitek, ya itu arsitek itu punya punya planning desain itu membuat wajah dari kolom yang 1 kali 1 itu nanti jadi maskulin gitu ya, jadi kok kokoh sekali gitu ya. Jadi kalau itu memang gedungnya gedung gym tidak masalah gitu ya, wah kasih kolom yang besar-besar mempresentasikan kerja ruang dalamnya yang untuk memperbesar otot kuat, itu nggak masalah, ya tergantung keinginan arsitek, ya. Tetapi ada lain arsitek, saya pinginnya ramping gitu ya, ramping, kelihatan lightness, ringan, sehingga yang tadinya 1 meter 1 kali 1 Anda buat pipih menjadi 40 kali 2 meter berapa gitu misalnya, ya, akhirnya di fasad itu jadi pipih gitu, ya, jadi pipih ramping gitu. Nah, itu adalah salah satunya kenapa tetap di desain development itu kerja arsitek masih masih besar. Jadi fasad yang kita inginkan lightness, ramping, jangan sampai nanti di desain development pihak sipil, mechanical, electrical itu mengganggu fasad kita misalnya, ya, mengganggu konsep dasar keinginan kita. Jangan sampai, sehingga masih mengatur ini, artinya bertahan, kontribusi kita masih besar, tanggung jawab kita masih besar. Nah, pada waktu detail engineering di sini sudah ditetapkan kolomnya menjadi tadi yang satu-satu, nggak mau harus 50 kali 2 meter. Nah, kan sudah digambar detailnya di sini ya 50 kali 1 meter. Jadi sudah komitmen awal di sini sudah disetujui semua, ya, sehingga di sini lebih banyak nanti kolom yang 50 kali 200 tadi itu isinya besi berapa. Nah, ini tanggung jawab sipil. Nanti, nah ini sipil 25% misalnya. Nah, nanti mechanical electricalnya, liftnya di mana, shaftnya di mana, itu ya, shaft untuk buangan air kotor, buangan untuk air bersih, pipa-pipa itu di mana. Nah, ini tanggung jawab, didetailkan oleh mechanical electrical. Ya, lebih, ya, itu kalau detailnya. Pada waktu kontribusinya kan ini misalnya, sipil 10% kalau pada waktu desain development. Ya, jangan sampai dia
dia kontribusinya melebihi ya, kecuali kalau misalnya desainnya desain menara gitu ya, minaret, itu kan lebih ke sipil banget, sedangkan kita kan hanya apa namanya, hanya eksterior yang sifatnya hanya finishing gitu ya, finishingnya dengan GRC apa namanya, ornamen itu kan hanya visual yang finishing, misalnya ya minaret, bangunannya minaret lebih banyak ke sipil karena tinggi, dia beban angin, beban lain sebagainya banyak ya, di sana lebih tinggi sipilnya daripada arsiteknya ya. Oke, misalnya saya tadi kan building ya, building, jadi tanggung jawab ini jangan sampai sipil ME lanskap itu mendominasi, bahkan menguasai Anda sehingga Anda ikut, oh kalau nggak 1 meter kali 1 meter kolomnya nggak kuat loh gitu. Ya, jadi ya gimana caranya 50 kali 2 meter biar kuat gitu ya, karena keinginan kita kolomnya adalah 50 kali 1 meter ya, biar caranya kamu yang ikut saya. Dan ini seringkali jadi bentrok tukaran antara sipil, arsitek gitu ya, ME itu biasanya di sini, ramenya di sini ya. Jadi jangan sampai desain performance building yang sudah disetujui itu berakibat melenceng karena banyak kekuatan kontribusi dari teman-teman sejawat, teman-teman ahli lain di proyek ini. Jadi ya Mas ya, jadi lebih banyak tanggung jawabnya Mas ya. Oke, baik. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ya. Cukup ya. Cukup Pak, sepertinya nggak ada. Ya. Nanti hari Selasa ya kita daring lagi, karena memang materi yang semacam ini kalau hanya saya share itu kan nanti tidak berbunyi itu ya, agak sulit. Nanti hari Selasa kalau mudah-mudahan saya juga ini bisa ya, hari Selasa jam berapa kita? Pagi ya? Pagi atau siang? Hari Selasa itu jam ya 8.30 lagi lah ya. 8.30 yang materi kedua itu yang mengenai penyusunan anggaran di negara kita ya, karena sumber proyek yang sementara ini paling besar adalah ada di pemerintah ya, dan sebenarnya banyak sekali, lebih banyak ya di masyarakat ya, tetapi kita agak sulit ya, karena juga masyarakat kita belum menghargai seorang arsitek ya, kurang ya, sehingga dalam membangun rumah pun mereka masih bangun di iso gitu ya, tukang ngono iso gitu ya. Ya, saya silahkan, tapi hasilnya akan beda mestinya gitu ya. Oke, cukup? Cukup, Pak. Cukup ya, ya. Jangan lupa ya mengisi absennya ya. Tadi sudah di-share di di-share di awal di chat Pak. Udah ya, di chat ya. Oke. Ya, ada peserta 216. Wah, luar biasa ini. Ya, di 215 ya. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, boleh lewat chat atau lewat enggak ada ya? Chatnya enggak ada ya? Oh, enggak ada. Oke. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Ternyata nggak terasa 2 jam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.